Ah, Shalom semua, tantangan Elia tahun 2022. Malam ini sesi 3. Mari kita mulai. Presentasi ini dan video semua sesi, iaitu sesi yang sudah berlalu, semuanya tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin mendapatkannya, email saya saja, elijah003@gmail.com. Sekali lagi, elijah003@gmail.com. Nah, tujuan seminar tantangan Elia begini ialah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya di Injil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, itulah tujuan seminar tantangan Elia. Jadi maksud kami di Indonesia begini, melatih dan mengumpulkan murid-murid Tuhan Yesus yang sangat serius untuk nanti diutus menjangkau suku-suku terpencil. Nah, itulah tujuan tantangan Elia di Indonesia. Jadi untuk itu kita bikin pelatihan ini. Sekarang kita mulai sesi 3. Sesi 3, kita akan belajar begini, otoritas atau karunia kesembuhan. Sebetulnya tidak sama otoritas dengan karunia kesembuhan. Mereka berbeda. Terus topik yang kedua, kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Saya percaya itu pengalaman semua orang percaya. Mereka pernah melayani orang sakit dan biasanya orang sakit itu tidak sembuh, tidak ada mukjizat. Nah, kita nanti belajar kenapa kita sering gagal. Tujuannya otoritas dan tenaga sangat berbeda dengan tujuan karunia kesembuhan. Mari ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Maaf ya. Begini, apakah tujuannya otoritas dan tenaga kesembuhan? Apakah tujuannya? Nah, mari. Menurut Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Nah, kuasa itu sama dengan otoritas, sama saja. Memberikan tenaga dan kuasa atau otoritas kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan untuk mendoakan orang sakit, melainkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi saudara, tujuan daripada tenaga dan kuasa ini adalah untuk dipakai untuk menjalankan mukjizat dalam rangka pemberitaan Injil kepada orang yang belum percaya. Nah, itu tujuan otoritas dan tenaga kesembuhan. Dan untuk menyembuhkan orang, bukan untuk mendoakan orang, tapi untuk menyembuhkan orang. Nah, sebaliknya, kalau karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Jadi, tujuannya tenaga dan kuasa adalah untuk pemberitaan Injil. Tapi karunia kesembuhan pada umumnya dijalankan dalam konteks yang membangun tubuh Kristus. Mari, ya, mari. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Artinya untuk membangun tubuh Kristus. Itu artinya untuk kepentingan bersama. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan? Jadi saudara-saudari, bukan semua mendapat karunia kesembuhan. Tidak semua.
1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi saudara-saudari, tujuan daripada karunia kesembuhan adalah untuk membangun jemaat. Pada umumnya adalah untuk melayani orang percaya yang sakit. Ya. Sebaliknya, apakah tujuan utama otoritas dan tenaga kesembuhan? Tujuannya menurut tadi adalah mengarahkan mukjizat sebagai bukti kepada orang-orang yang belum percaya bahawa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat seluruh dunia, iaitu satu-satunya jalan kepada Bapa. Jadi, otoritas dan tenaga kesembuhan dipakai waktu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Nah, namun demikian, ada tumpang tindih antara otoritas dan tenaga dan karunia kesembuhan dari Roh Kudus. Maksudnya begini, otoritas dan tenaga kesembuhan juga bisa dipakai untuk melayani kesembuhan bagi orang yang percaya. Bisa aja. Dan karunia kesembuhan, kalau dibimbing Roh Kudus, bisa dipakai melayani kesembuhan dalam konteksnya penginjilan kepada orang yang belum percaya. Jadi ada tumpang tindih antara kedua-duanya. Otoritas dan tenaga kesembuhan merupakan senjata yang kita pakai untuk memusnahkan pekerjaan musuh kami dalam konteks penginjilan, yaitu sakit, penyakit, dan kerasukan setan. Nah, itu termasuk musuh kami dalam konteks penginjilan. Nah, sakit penyakit dan kerasukan setan, mereka itu akibat dari dosa kita, dari dosa manusia. Kalau manusia nggak pernah berdosa, di dunia tidak ada sakit penyakit dan kerasukan setan. Tapi karena waktu kami lahir sudah punya sifat berdosa, ya kita akan mengalami sakit penyakit dan kadang-kala kerasukan setan. Nah, begini. Yang berkuasa menghapuskan kedua akibat ini, yaitu yang berkuasa menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang yang kerasukan setan, yang berkuasa menghapuskan kedua akibat itu, yaitu Tuhan Yesus, adalah yang berkuasa mengampuni dosa kami dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami. Yang berkuasa membebaskan manusia dari penjara penderitaan penyakit dan kerasukan setan adalah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Dosanya yang mengakibatkan manusia masuk ke penjara penderitaan penyakit dan kerasukan setan. Ya, itu akibat dari dosa. Kita dipenjarakan oleh penderitaan penyakit dan kerasukan setan. Jadi, dengan menyembuhkan sakit penyakit, Yesus membuktikan bahawa dia berkuasa mengampuni dosa manusia dan mengaruniakan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Markus 7 ayat 32. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Nah, apa yang terjadi pada waktu Yesus meletakkan tangan atas orang itu? Mari. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Nah, kenapa saudara? Karena dengan memasukkan jarinya ke telinga orang tuli itu, tenaga kesembuhan mengalir ke telinga itu untuk membukakannya. Lalu Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Kenapa? Supaya tenaga kesembuhan mengalir ke lidah orang itu, menyembuhkan lidah orang itu supaya dia bisa berbicara dengan normal. Jadi,
Ini supaya tenaga kesembuhan mengalir kepada telinganya dan lidahnya untuk menyembuhkannya. Kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Nah, di sini Yesus keluar perintah kepada telinganya, yaitu Yesus menjalankan otoritas. Waktu kita keluar perintah kepada bawahan kita, kita menjalankan otoritas kita. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Nah, di sini Yesus pakai otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap. Pada waktu dia keluar perintah, terbukalah, itu dia menjalankan otoritas. Dan pada waktu dia meletakkan tangan, pada waktu dia meraba lidah orang itu dan memasukkan jarinya ke telinganya, dia mengalirkan tenaga kesembuhan. Jadi pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, sering dia memakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Dan menurut Lukas 9, otoritas dan tenaga itu sudah diberikan kepada murid-murid Yesus, yaitu kita. Nah, otoritas itu lebih dasar daripada tenaga kesembuhan. Kenapa? Begini, pada mulanya, ini dari Kejadian, Allah berfirman, jadilah terang. Jadi, Allah menjalankan otoritas dengan mengeluarkan perintah supaya terang itu jadi. Jadilah terang itu merupakan perintah. Perintah supaya terang itu jadi. Jadi Allah menjalankan otoritas supaya terang itu jadi. Dan setelah itu alam semesta diciptakan. Pada waktu Allah keluarkan perintah. Jadi otoritas itu dasar dan penting sekali. Makanya, kita sebagai pekerja-pekerja Allah harus mengerti ciri-ciri otoritas. Supaya bisa menjalankannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan, terutamanya waktu memberitakan Injil kepada yang belum percaya. Nah, apa saja yang dibawa otoritas kita itu harus dan akan menaati perintah kita. Itu artinya otoritas. Apa saja yang dibawa otoritas kita harus dan akan menaati, tunduk kepada perintah kita. Kalau bawahan kita tidak mau taat, kita memaksa mereka sampai mereka taat. Umpamanya, kita piara anjing. Kita mau anjing itu duduk. Kita bos, anjing kita itu bawahan kita. Kita keluar perintah kepada dia, duduk. Bagaimana kalau dia nggak mau duduk? Kalau dia nggak mau duduk, aku paksa dia duduk. Aku keluarkan tangan saya, menekan dia sampai dia duduk. Itu artinya otoritas. Kita memaksa bawahan kita tunduk kepada perintah kita. Otoritas. Itulah namanya otoritas. Bawahan kita mau nggak mau, dia mau nggak mau tunduk kepada perintah kita, dia harus. Kita paksa dia duduk. Dan memang sakit penyakit, setan-setan, mereka itu bawahan kita yang tidak mau tunduk kepada perintah kita. Mereka berontak terhadap Tuhan. Mereka tidak mau tunduk kepada perintah kita. Kita paksa mereka keluar dalam nama Yesus. Dengan tekun kita keluar perintah sampai mereka tunduk kepada perintah kita. Itu namanya otoritas. Nah, tugas pelatihan tantangan Elia adalah mengajar murid-murid Tuhan bagaimana melayani kesembuhan dalam rangka penginjilan kepada yang belum percaya. Ini adalah konteksnya yang sama dengan konteksnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di keempat Injil. Waktu mereka datang bukan untuk melayani orang percaya, bukan melayani di gereja-gereja, bukan. Mereka datang untuk menyelamatkan orang yang
sesat yang hilang. Ya, tugas mereka bukan melayani orang percaya, tetapi membuktikan ke dunia bahwa Yesus itu Mesias dengan menjalankan mujizat-mujizat yang dahsyat. Itu merupakan buktinya bahwa Yesus itu Mesias. Jadi, pada waktu kita mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya, kita harus melayani orang sakit dan yang kerasukan setan dengan cara yang persis sama dengan cara yang dipakai Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Injil dan di kisah Rasul-Rasul. Kita harus mengikuti firman Tuhan dengan seksama. Jangan hanya ikut tradisi saja, tapi ikut firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jelas ya? Yang percaya kepada Yesus akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dengan cara yang persis sama. Nah, sebagaimana sudah dipelajari, dengan jelas Alkitab mengajar bahawa Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan pada waktu mereka diutus memberitakan Injil. Itu sudah jelas. Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga kesembuhan dan kuasa atau otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara-saudari, di keempat Injil, Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah. Satu kali pun tidak pernah. Tapi dia sering perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan tenaga dan kuasa ilahi yang sudah diberikannya kepada mereka. Di keempat Injil, Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Sebaliknya, Tuhan Yesus selalu perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit. Jadi, kenapa murid-murid Tuhan pada zaman ini selalu mendoakan orang sakit? Kenapa? Hampir semua hamba-hamba Tuhan, kalau melayani orang sakit, selalu mendoakan orang sakit. Padahal, itu tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kenapa? Begini ya. Apakah bedanya antara berdoa untuk orang sakit atau mendoakan orang sakit dan menyembuhkan orang sakit sama seperti Yesus lakukan dan perintahkan? Apa bedanya di antara kedua itu, saudara-saudari? Begini, yang mana risikonya lebih berat? Mendoakan orang sakit di depan orang luar, artinya sembuh tidak sembuh urusan Tuhan, ya. Pokoknya aku doa saja. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Itu artinya mendoakan orang sakit. Ya. Atau menyembuhkan orang sakit, yaitu menjalankan mujizat di depan orang sebagaimana Yesus lakukan dan perintahkan. Yang mana risikonya lebih berat, saudara? Mendoakan orang sakit di depan luar atau menyembuhkan orang sakit di depan orang luar? Jelas, yang risikonya lebih ringan ialah mendoakan orang sakit. Kenapa? Begini, kita lebih suka mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena begini, kalau sesudah didoakan orang itu masih sakit, kita berkata, wah, itu urusan Tuhan. Ini bukan kehendaknya orang ini sembuh. Tetapi
Begini, Tuhan tidak pernah perintahkan kita mendoakan orang sakit. Sebagaimana kita biasa lakukan, tidak pernah, apalagi dalam rangka penginjilan. Jelas sekali, kita diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Jelas sekali, saudara-saudari. Jadi, kita sekarang harus bertobat. Tadi tidak menaati perintah Tuhan. Kita harus bertobat, saudara-saudari. Siapa sekarang mau belajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Siapa? Siapa mau belajar? Sebetulnya, semua murid yang benar-benar pasti mau belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit. Murid Tuhan yang sebenarnya akan bertobat dan akan belajar menaati perintah Tuhan. Murid Tuhan yang sebenarnya. Terus Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka, yaitu ke-12 murid, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi begini, pemberitaan Injil seharusnya disertai dengan penyembuhan orang sakit. Seharusnya. Karena kenapa mujizat penyembuhan membuka hati orang belum percaya dan membawa mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, apakah hari ini murid-murid Yesus masih mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat? Masih? Ya atau tidak? Tidak lagi, saudara-saudari. Tidak lagi. Murid-murid Yesus tidak lagi mengelilingi segala desa, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Memang ada yang mengelilingi banyak desa dan memberitakan Injil. Memang ada. Tapi yang menyembuhkan orang sakit di segala tempat, mana ada? Tidak ada lagi, saudara-saudari. Tidak ada lagi. Kenapa tidak ada yang berani menaati perintahnya? Kenapa? Kenapa masa kini enggak ada yang murid-murid seperti dulu? Seperti ke-12 murid itu. Itu karena sampai hari ini kami belum dilatih bagaimana menyembuhkan orang sakit. Paling-paling kita ajar mendoakan orang sakit. Paling-paling begitu saja. Mana ada pelajaran untuk menyembuhkan orang sakit sama seperti Yesus lakukan. Tidak ada, saudara-saudari. Jadi pada saat ini kita harus bertobat dari ketidaktaatan kita. Kita harus bertobat. Kita harus belajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudari. Amin. Ini untuk murid Yesus yang sebenarnya, yang benar-benar. Nah, tadi yang Yesus utus untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, ada ke-12 murid yang termasuk rasul-rasul. Nah, bagaimana dengan para murid yang tidak termasuk rasul? Kan kita semua tidak termasuk rasul. Bagaimana kita? Apakah kita juga diberikan tenaga dan otoritas ini? Ya atau tidak? Mari, Lukas 10 ayat pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, mereka ini tidak termasuk rasul-rasul, murid yang biasa seperti saudara dan saya. Lalu Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Apakah Yesus juga memberikan kepada ke-70 murid ini otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit? Atau itu diberikan hanya kepada ke-12 murid itu yang nanti akan termasuk rasul-rasul? Mari kita lihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka ini yang tidak termasuk rasul-rasul untuk melakukan. Mari lihat perintah Tuhan kepada mereka. Ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ.
Jadi saudara-saudari ke-70 murid ini yang tidak termasuk rasul-rasul, mereka juga diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi begini, otoritas untuk menyembuhkan juga diberi kepada ke-70 murid yang tidak termasuk rasul pada waktu mereka diutus memberitakan Injil. Jadi otoritas dan tenaga kesembuhan itu tidak hanya diberikan kepada rasul-rasul, melainkan kepada setiap murid biasa juga. Seperti saudara dan saya. Setiap murid yang diutus sebagai saksi Yesus diberi otoritas dan tenaga kesembuhan ini. Semua. Dan kita semua diutus sebagai saksi untuk Yesus. Betul enggak? Setiap orang percaya sebetulnya adalah saksi bagi Yesus. Setiap orang percaya. Kita semua diutus sebagai saksinya. Jadi kita semua sudah diberi otoritas dan tenaga kesembuhan ini. Kita semua diperintahkan Tuhan menjalankannya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepadanya. Amin, saudara-saudari. Ini semua sesuai dengan firman Tuhan. Saudara berani tidak menaati firman Tuhan? Berani tidak? Nah, bagaimanakah kehendak Tuhan menyembuhkan orang sakit? Seringkali kita melayani orang sakit, tapi di hati ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau bukan kehendak Tuhan orang ini sembuh? Bagaimana nanti enggak sembuh aku malu, ya? Seringkali ada pertanyaan itu. Kalau bukan kehendak Tuhan orang sakit ini tidak akan sembuh, aku malu, ya. Jadi bagaimana pertanyaan ini? Nah, ingatlah bahwa konteks ini adalah pemberitaan Injil, ya. Ingat konteksnya. Nah, Lukas 10 ayat 9. Yesus perintahkan mereka, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, ini yang diperintahkan Yesus kepada ke-70 murid, ya. Nah, satu pertanyaan. Apakah kehendak Tuhan supaya saudara memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya? Wah, jelas ya. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan kerajaan Allah, artinya kehendak Tuhan ialah kita memberitakan kerajaan Allah. Ya, itu jelas. Nah, begini. Tentang perintah untuk menyembuhkan orang sakit. Ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Artinya, kehendak Tuhan ialah kita menyembuhkan orang sakit. Itu kehendak Tuhan. Kita menyembuhkan orang sakit dalam konteksnya penginjilan. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi, apa kehendak Tuhan? Apakah kehendak Tuhan supaya orang sakit disembuhkan pada waktu kerajaan Allah diberitakan kepada orang yang belum percaya? Ya atau tidak? Jelas ya. Pada waktu kita mengabarkan Injil kepada orang belum percaya, Tuhan mau supaya orang sakit disembuhkan. Jelas. Apakah kehendak Tuhan supaya saudara menyembuhkan orang sakit pada waktu saudara memberitakan kerajaan Allah? Jelas. Ya, kalau ada mujizat terjadi pada waktu saudara memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, wah, hati orang belum percaya itu terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas ya dan ya. Kehendak Tuhan ialah pada waktu Injil diberitakan, orang sakit disembuhkan. Kehendak Tuhan ialah saudara waktu memberitakan Injil bahwa saudara menyembuhkan orang sakit. Sebagai buktinya, Yesus itu satu-satu jalan kepada Bapa kami yang di surga. Jadi, jangan bimbang tentang kehendak Tuhan waktu memberitakan Injil. Jangan bimbang. Dalam penginjilan, orang sakit harus disembuhkan.
menghasilkan orang percaya kepada Yesus. Itu kan jelas. Jadi otoritas dan tenaga diberikan juga kepada ke-70 murid yang tidak termasuk rasul pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Kita diperintahkan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Jadi perintah ini tidak bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Tidak. Perintah ini bergantung kepada konteksnya penginjilan. Dalam konteksnya penginjilan, ayo sembuhkanlah orang sakit. Tidak perlu bimbingan dari Roh Kudus. Tidak perlu. Kalau ada, ya ikut saja. Tapi kalau tidak ada bimbingan Roh Kudus, tetap saja menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil. Nah, sebaliknya, manifestasi karunia kesembuhan dari Roh Kudus biasanya bergantung kepada pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Betul. Misalnya, kata-kata pengetahuan tentang penyakit yang diderita oleh orang yang hadir akan diberi oleh Roh Kudus. Ya. Setelah itu, kita boleh melayani orang sakit tersebut. Kerana Roh Kudus sudah memberikan kata-kata pengetahuan. Ada orang sakit ini, sakit kepala. Jadi, kita melayani dia supaya sakit kepalanya hilang. Ya, ini menurut bimbingan Roh Kudus. Ya. Kalau tidak ada kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus, wah, kita diam saja. Nah, itulah manifestasi karunia kesembuhan yang berbeda dengan manifestasi tenaga kesembuhan dan otoritas. Berbeda jauh. Begini, sebaliknya otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menguasai sakit penyakit dan setan-setan diberikan kepada siapa saja yang diutus Tuhan memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Tersedia bagi semua yang diutus Tuhan memberitakan Injil. Dan kita semua diutus untuk memberitakan Injil. Jadi otoritas dan tenaga ini sudah diberikan kepada setiap murid Yesus untuk menjangkau orang-orang baru. Asal saudara mau, saudara bisa menyembuhkan orang sakit, terutamanya dalam penginjilan. Asal saudara mau, otoritas itu sudah tersedia untuk saudara pakai dalam penginjilan. Asal saudara mau, saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak usah bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Tidak perlu. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi ke-70 murid ini yang tidak termasuk rasul juga diberi otoritas menguasai setan-setan. Nah, menurut Lukas 10 ayat 9 tadi, sebelum kita memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya, baiklah kita menyembuhkan orang sakit dulu. Ya? Ya? Kenapa? Kenapa lebih baik menyembuhkan orang sakit dulu sebelum mengabarkan firman Tuhan, sebelum memberitakan kerajaan Allah? Kenapa? Itu karena mukjizat kesembuhan ilahi yang dahsyat yang belum pernah mereka saksikan dari dewa-dewi atau kepercayaan atau ilmu mereka akan membuka hati mereka menerima Injil yang saudara akan kabarkan kepada mereka setelah mukjizat sudah terjadi. Ya? Kalau sebelum mereka dengar Injil, sudah menyaksikan mukjizat yang dahsyat yang belum pernah mereka saksikan, wah, hati mereka terbuka akan terima Injil yang nanti akan dikabarkan. Jelas ya, masuk di akal. Kenapa? Kalau mungkin, kenapa lebih baik menyembuhkan orang sakit dulu, baru kabarkan Injil. Ini ada satu laporan dari pelatihan murid-murid di India yang diutus kepada daerah belum terjangkau.
Ini dari koordinator India kami, Pendeta Subodh Jana. Nah, ini yang terjadi pada waktu pelatihan. Ya, pelatihan. Mereka, murid-murid belum diutus. Ini yang terjadi pada waktu pelatihan. Ini laporannya. Sebentar ya. Ini waktu pelatihan kami berpisah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok betul-betul berhasil. Kami mulai melayani di suatu rumah. Orang-orang mulai datang satu demi satu untuk disembuhkan. Waktu mereka dengar, orang mulai disembuhkan dengan ajaib, tetangga-tetangganya semua datang. Karena di kampung seperti itu banyak orang sakit, saudara. Banyak. Dalam waktu 20 menit, mayoritas penduduk desa berkumpul di rumah itu. Sekitar 90 orang. Kenapa? Karena mereka dengar mujizat terjadi. Dan mereka semua perlu mujizat, kesembuhan atau kelepasan dari setan. Banyak orang sakit disembuhkan sewaktu kami menumpangkan tangan atas mereka dalam nama Yesus atau dalam nama Isa. Pada waktu mereka menumpangkan tangan atas mereka, tenaga kesembuhan mengalir. Saya mengambil kesempatan memberitakan Injil kepada penduduk desa itu. Mereka mengakui bahawa mereka belum pernah mendengar hal semacam itu dan tidak pernah menyaksikan mujizat seperti itu. Saya bertanya, berapa banyak yang ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus dan menerima Dia? Yang mengejutkan kami, hampir semua mengangkat tangan untuk menerima Isa. Ini waktu pelatihan, saudara-saudari. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dengan para murid tantangan Elia pada waktu pelatihan. Nah, setelah 2 bulan pelatihannya, mereka diutus. Setelah ke-12 murid-murid itu dilatih dengan baik, masing-masing dari mereka dikirim ke daerah yang belum terjangkau, di mana mereka sekarang menyembuhkan yang sakit. Mereka sekarang memberitakan kerajaan Allah menurut Lukas 10 ayat 9, iaitu sembuhkan orang-orang yang di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, ini laporan dari murid-murid yang sudah dilatih dan diutus. Dua-dua diutus menjangkau desa-desa yang belum dijangkau. Ini laporan dari pekerja-pekerja. Seorang gadis umur 10 tahun telah menderita gagal ginjal yang parah. Karena dokternya kira tidak ada harapan lagi, dia tidak mau menemui dia, pasti dia akan mati. Penglihatannya sudah terpengaruh dan dia sudah buta. Ini keadaan yang gawat sekali ya. Dan gadis ini baru umur 10 tahun. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Allah yang hidup memakai murid-muridnya untuk menjalankan mujizat. Murid kami yang terlatih pergi ke rumah gadis itu dan meminta kesempatan untuk melayani dia dalam nama Isa Al-Masih. Seperti Elias di Gunung Karmel, dia mengeluarkan tantangan. Dalam seminggu, gadis itu benar-benar sembuh dan kembali normal. Jadi kadang-kala mujizat itu pakai waktu, makan waktu. Kadang-kala instan, langsung. Tapi kadang-kala pakai waktu. Yang ini pakai waktu. Setelah itu, sebagian besar orang di desa itu menjadi percaya kepada Tuhan kita. Puji Tuhan. Hasilnya, sebagian besar orang di kampung itu menjadi percaya. Satu lagi, seorang gadis yang kerasukan roh iblis telah dikurung di kamar oleh keluarganya. Pasti gawat sekali ya. Dia sering merobek pakaiannya. Ketika pekerja kami mendengar tentang kondisinya, mereka pergi dan melayani dia dalam nama Isa. Ketika mereka menghardik roh itu, gadis itu jatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Puji Tuhan, dia dibebaskan dari roh iblis. Seorang wanita yang lebih tua telah diserang oleh roh iblis.
Meskipun dia dan keluarganya beragama Hindu, mereka memanggil bantuan pekerja kami. Nah, ini semua kesaksian daripada orang yang percaya Hindu, saudara-saudari. Ya. Ini dari India. Ketika dia tiba, dia menemukan suami wanita itu juga diserang oleh roh. Saat dia menegur roh najis itu dengan otoritas, suami dan istri mulai tertawa dan berkata kepadanya, "Siapakah kamu yang datang ke sini untuk mengusir kami? Kami tidak akan meninggalkan tempat ini." Hamba Tuhan ini ditantang oleh roh iblis ini. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Tetapi selama beberapa menit, pekerja terlatih kami terus menegur roh itu dengan otoritas Tuhan. Jadi mereka tekun, saudara, selama beberapa menit mereka terus menegur setan ini, perintahkan dia keluar. Setan itu akhirnya meninggalkan suami dan istrinya. Mereka berdua menangis dan membuang semua foto Hindu yang mereka miliki di rumah dan menerima Isa. Sejak tahun 2018, dalam jangka waktu 4 tahun, laporan-laporan seperti ini yang telah kami terima dari India berjumlah ribu-ribuan, saudara-saudari. Di situs kami ada 700 yang dipost di website kami. Sesudah terjadi mukjizat dahsyat untuk orang sakit, keluarganya seringkali mau ada gereja rumah dimulai di rumahnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau penyakit atau setan itu balik kembali. Jadi mereka minta hamba Tuhan itu datang kembali. Hamba Tuhan itu nyaut, ya saya datang setiap hari Minggu. Kita ada kebaktian di rumah ini. Ya. Jadi dengan begitulah gereja rumah dimulai. Dengan demikian, sejak tahun 2018, ada lebih dari 1.100 gereja rumah ditanam di India. Apakah pandangan ini bisa terjadi di Indonesia juga? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Tetapi harus ada murid-murid yang terlatih menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan sebagaimana Yesus lakukan. Yang penting pelatihannya. Mereka harus berani masuk kampung yang belum terjangkau. Dan berani menyembuhkan orang sakit sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Setelah mukjizat terjadi, mereka kabarkan Injil. Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kalau orang sakit sudah disembuhkan dengan ajaib, itulah bukti yang jelas bagi orang yang belum percaya bahawa kerajaan Allah satu-satunya yang benar sudah dekat sekali dengan dan hampir sampai. Kalau sudah terjadi mukjizat, kalau mereka percaya, kerajaan Allah sudah sampai. Nah, satu pertanyaan yang penting sekali. Kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Pasti itu pengalaman semua hamba-hamba Tuhan. Waktu mereka melayani orang sakit, biasanya tidak ada mukjizat terjadi. Kenapa? Mari. Jadi setiap murid sudah diberikan otoritas dan tenaga kesembuhan untuk dipakai dalam rangka mengabarkan Injil kepada yang belum percaya. Itu jelas. Ya. Tetapi kenapa orang sakit sering tidak sembuh pada waktu kita melayani mereka? Walaupun kita menjalankan otoritas, kita keluar perintah, kita menjalankan tenaga kesembuhan, kita keluarkan perintah, kita menumpangkan tangan atas orang sakit. Tapi biarpun begitu, jarang kita menyaksikan mukjizat. Kenapa? Di manakah salahnya? Nah, seringkali kita menyalahkan orang yang sakit. Kita bilang, wah, orang yang sakit itu karena kurang iman,
enggak jadi sembuh karena kurang iman. Kita suruh orang sakit itu, wah, kamu harus mengklaim kesembuhan oleh iman dulu. Baru nanti sembuh, harus diklaim dulu. Jadi kalau mereka tidak sembuh, itu karena mereka yang kurang iman. Mereka yang bersalah kalau mereka tidak sembuh setelah dilayani. Orang sakit yang bersalah. Tetapi pernahkah Tuhan Yesus suruh orang sakit harus mengklaim kesembuhannya saja supaya kemudian hari nanti mereka sembuh? Tidak pernah, saudara-saudari. Tuhan enggak pernah bilang, wah, kamu harus mengklaim kesembuhanmu dulu. Tidak pernah. Tuhan sebenarnya menyembuhkan orang sakit dengan nyata dan belum tentu karena orang sakit itu punya iman. Belum tentu, saudara-saudari. Bahkan kadang-kadang orang sakit disembuhkan oleh Tuhan tidak punya iman. Nanti kita lihat, ya, beberapa kesaksian. Orang sakit yang tidak punya iman, tapi walaupun demikian mereka disembuhkan oleh Tuhan. Nanti. Jadi Tuhan tidak pernah suruh mereka mengklaim kesembuhannya dulu sebelum dia menyembuhkan mereka. Tidak pernah. Itu kebiasaan kita dalam gereja. Kebiasaan gereja saja. Tradisi gereja, saudara-saudari. Yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih mementingkan iman murid-muridnya yang melayani kesembuhan. Tuhan jauh lebih mementingkan iman murid-muridnya. Inilah hal yang penting sekali yang tidak difahami dan diabaikan pada masa kini. Nah, sekarang kita akan menyelidiki hal ini. Iman murid-murid Yesus. Iman kita yang melayani orang sakit. Mari. Di Injil, Yesus tidak pernah menyalahkan orang sakit yang tidak sembuh akibat dari mereka kurang iman. Tidak pernah. Padahal semua orang sakit yang dilayani oleh Tuhan sembuh. Bahkan ada orang sakit yang tidak beriman yang disembuhkan oleh Tuhan. Ingat, orang yang lumpuh di kolom Bethesda tidak beriman kepada Yesus, tapi dia tunggu konsongan air itu saja. Walaupun begitu, dia disembuhkan oleh Tuhan. Marilah kita membaca Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah dalam keadaan itu lama, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai kencang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Yesus menjalankan otoritas. Yesus keluar perintah kepada orang lumpuh itu, bangunlah. Tidak ada doa, tidak ada nubuatan, hanya perintah saja, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan ia berjalan. Bahkan orang ini tidak minta Yesus menyembuhkannya. Dia enggak minta kesembuhannya. Dia jelas tidak punya iman kepada Yesus. Walaupun demikian Yesus menyembuhkan dia. Tanpa orang lumpuh itu beriman. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan menyelidiki akibat daripada kekurangan iman pada kita murid-murid Tuhan. Jadi kita tidak mau lihat iman orang yang sakit, tapi iman kita murid-murid Yesus yang mau menyembuhkan orang sakit. Kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Kenapa? Itu karena kita belum dilatih menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus lakukan. Sebaliknya, kita diajar pakai tradisi kita yang biasanya mencampurkan tindakan imamat, profetik, dan raja.
menurut tradisi kita, pada waktu kita melayani orang sakit, kita pakai doa, pakai puji-pujian, pakai keluar proklamasi, deklarasi, dan juga dicampur dengan perintah. Semua dicampurkan jadi satu. Ini tradisi. Ini tidak sesuai dengan Alkitab, saudara-saudari. Kita artinya tidak mengikuti cara Yesus menyembuhkan orang sakit yang tercantum di Injil. Tidak. Kita mengikuti tradisi kita. Jadi, sering gagal. Nah, kegagalan yang pertama, di antara 3. Mari, murid-murid Kristus gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan. Matius 17:14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi, ayah ini membawa anaknya kepada murid-murid Yesus, minta mereka menyembuhkan dia, bukan mendoakan dia, tapi minta mereka menyembuhkan dia. Mereka coba, tapi mereka gagal. Mereka tidak dapat menyembuhkan anak itu. Mereka gagal menjalankan mukjizat menyembuhkan anak ini. Nah, apakah ayah ini sangat kecewa murid-murid Yesus gagal menjalankan mukjizat untuk anaknya? Jelas dia kecewa sekali. Setelah mereka gagal menyembuhkan anaknya, wah, ayah ini pergi cari Yesus. Kasih laporan. Wah, murid-muridmu gagal menyembuhkan anak saya. Kenapa? Dia kecewa sekali, saudara-saudari. Bagaimanakah Yesus terhadap kegagalan murid-muridnya? Bagaimana dijawab? Apakah Yesus berkata, oh, tidak apa-apa. Memang kamu murid-muridku tidak bisa menjalankan mukjizat. Hanya saya bisa. Kalian nggak bisa apa-apa. Apakah jawabannya begitu? Mari. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Waduh. Coba bayangkan. Kalau saudara gagal menjalankan mukjizat dan gembala sidangmu membentakmu dengan kamu yang tidak percaya dan yang sesat. Tidak mungkin, saudara-saudari. Tidak mungkin. Tapi itulah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya yang baru saja gagal menjalankan mukjizat. Apakah Yesus mengharap dan juga menuntut murid-muridnya menyembuhkan, yaitu menjalankan mukjizat untuk anak itu? Ya atau tidak? Ya. Ya, jelas. Pada waktu mereka gagal, Yesus menghardik mereka dengan keras. Artinya, Yesus menuntut mereka menjalankan mukjizat itu. Apakah Tuhan menuntut murid-muridnya pada masa kini juga menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil? Ya atau tidak? Apakah Yesus itu tetap sama atau sudah berubah setelah 2000 tahun? Apakah masih sama atau sudah berubah? Masih sama. Masih sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Jadi, dengan bagaimana Yesus menuntut murid-muridnya menyembuhkan orang sakit di Injil, demikian juga Yesus menuntut kita, murid-murid masa kini, untuk menyembuhkan orang sakit pada waktu menginjili orang belum percaya.
Ya, ya, ya. Nah, itu kan keterlaluan, bukan? Keterlaluan, ya. Bagaimanakah Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat itu? Sampai mereka dibentak dengan keras setelah mereka gagal menyembuhkan orang sakit itu. Tradisi dan cara pemikiran kita pada masa kini sangat berbeza. Sangat berbeza. Di gereja masa kini, kita tidak menuntut murid-murid Yesus menjalankan mujizat. Tidak. Ketawa, ya. Tidak. Hanya Tuhan bisa menjalankan mujizat. Kita, anak-anak Tuhan, paling-paling berdoa saja, berseru kepada Tuhan. Sembuh enggak sembuh, urusan Tuhan. Ya, itu tradisi kita, itu cara pemikiran kita pada masa kini. Bagaimanakah kita dapat mengerti tuntutan dan reaksi Yesus yang tampaknya keterlaluan waktu muridnya gagal menjalankan mujizat untuk anak itu? Kenapa kita bisa mengerti itu? Itu kan keterlaluan. Nah, dengan alasan apa Tuhan Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat itu? Apa alasannya? Alasannya 3. Mari. Alasan yang pertama. Mereka adalah murid-muridnya dan sudah dilatih melakukan apa yang dia lakukan. Kemana saja Yesus pergi, dia ajak murid-muridnya. Jadi pada waktu Yesus melayani, pada waktu dia bawa firman Tuhan, pada waktu dia usir setan, pada waktu dia menjalankan mujizat, menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya hadir, menyaksikannya, belajar bagaimana menjalankan apa yang Yesus jalankan. Jadi mereka sudah dilatih oleh Tuhan melakukan apa yang dia lakukan. Mereka kemana saja dia pergi, mereka diajak. Alasan yang kedua, menurut Lukas 9 ayat 1, Yesus sudah memberikan kepada mereka otoritas ilahi, tenaga ilahi untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Kemampuannya sudah diberi, otoritas, tenaga kesembuhan sudah diberi. Alasan yang ketiga, Lukas 9 ayat 2, menurut itu, Yesus telah mengutus dan perintahkan mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Murid-muridnya sudah diutus, sudah diperintahkan menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Jadi pada waktu mereka gagal menyembuhkan anak ini, boleh dikatakan mereka tidak menaati perintah Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus perintahkan kita menyembuhkan orang sakit, artinya dia menuntut kita menyembuhkan orang sakit. Kalau kita gagal, wah, kita bisa dihardik oleh Tuhan dengan keras. Betul enggak, saudara-saudari? Jadi Yesus tidak keterlaluan. Tidak keterlaluan. Yang keterlaluan adalah tradisi kita, cara pemikiran kita. Itu yang keterlaluan. Yesus itu benar. Tradisi gereja itu yang salah dan keterlaluan. Apakah ketiga alasan ini berlaku untuk kita masa kini? Jelas ya. Yesus tidak berubah. Saudara adalah murid Yesus. Saudara sedang dilatih lewat firman-Nya melakukan apa yang dia lakukan. Saudara sedang dilatih menyembuhkan orang sakit, usir setan, sedang dilatih. Jadi tidak ada alasan lagi saudara gagal. Dan Yesus sudah memberikan kepada saudara otoritas dan tenaga ilahi untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Yesus oleh Roh Kudus sekarang diam di dalam diri saudara. Jadi otoritas dan tenaga itu sudah ada di dalam diri saudara. Jadi tidak ada alasan lagi untuk gagal saudara. Dan Yesus telah mengutus saudara dan telah perintahkan saudara memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan orang sakit persis seperti Yesus lakukan. Jadi saudara-saudari,
tidak ada alasan kita gagal lagi. Tidak ada. Matius 17 ayat 17. Kita meneruskan ayat pasal ini. Yesus berkata, bawalah anak itu kemari. Yesus perintahkan supaya anak yang sakit, yang itu dibawa ke Yesus. Dengan keras Yesus menegur dia. Di sini Yesus pakai perintah, pakai otoritas. Yang menegur setan ayan itu. Lalu keluar setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi Yesus pakai apa? Pakai tindakan raja. Pakai perintah. Pakai menghardik. Pakai menegur setan itu. Perintah. Otoritas. Bagaimana caranya Yesus melakukan mukjizat ini? Dengan berdoa atau tindakan imamat atau profetik? Apakah Yesus keluarkan proklamasi, deklarasi, ada doa, ada puji-pujian, nyanyi-nyanyi, dansa-dansa? Ada enggak? Tidak ada. Otoritas saja. Yesus menegur dia. Yesus keluar perintah kepada setan itu. Dan karena setan itu bawahannya, mau enggak mau dia keluar. Anak itu sembuh. Yesus memakai otoritas saja. Tidak pakai macam-macam. Tidak pakai deklarasi, proklamasi, nyanyi-nyanyian, doa, dan lain sebagainya. Tidak ada. Dia cuma pakai otoritas saja. Yesus menegur setan itu dengan mengeluarkan perintah kepadanya. Dan anak itu sembuh. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mereka bingung karena Yesus sudah memberikan kepada mereka otoritas. Tenaga kesembuhan sudah diberikan kepada murid-muridnya. Tapi walaupun begitu mereka tetap gagal. Jadi mereka bingung mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu. Apakah karena mereka tidak punya otoritas? Tidak. Otoritas sudah diberikan kepada mereka. Pada Lukas 9 ayat 1. Sudah diberi otoritas. Apakah karena tidak ada nyanyi-nyanyi dan menari-nari waktu mau usir setan? Tidak. Nanti kita akan lihat kenapa mereka gagal. Nanti. Jadi sebelum itu, mari kita selidiki hal yang berikut. Ada 4 alasan yang kita biasanya berikan kenapa orang sakit tidak disembuhkan sewaktu kita melayani mereka. Ada 4 alasan kenapa orang tidak sembuh. Alasan pertama, kita berkata, wah, bukan kehendak Tuhan orang ini disembuhkan. Alasan kedua, wah, bukan waktunya Tuhan untuk orang ini disembuhkan. Alasan ketiga, wah, orang sakit itu pasti berdosa, jadi dia enggak sembuh. Alasan keempat, wah, orang sakit itu kurang iman, makanya dia enggak sembuh. Nah, beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku, terutamanya pada waktu kita melayani orang percaya yang sakit. Misalnya ada orang sakit, mau disembuhkan tapi masih ada dosa. Dosanya enggak mau diakui. Jadi, orang percaya itu enggak jadi sembuh. Atau mungkin di hatinya ada kepahitan terhadap sesama di gereja. Mungkin dia enggak mau mengampuni mereka yang pernah menyakiti dia. Mungkin anggota gereja juga. Dia enggak mau mengampuni mereka. Wah, kalau tidak mau mengampuni orang lain, orang percaya tidak akan sembuh. Ya. Jadi beberapa dari keempat alasan itu bisa berlaku, bisa, ya. Tetapi kalau kita bilang, wah, bukan kehendak Tuhan, wah, bukan waktunya Tuhan orang ini disembuhkan, sebenarnya kita menyalahkan Tuhan. Betul enggak? Bukan kehendak Tuhan, bukan waktunya Tuhan, artinya kalau orang sakit itu tidak sembuh, kita menyalahkan Tuhan. Tapi bagaimana kalau bukan salah Tuhan, kita salahkan siapa? Kita akan berkata, wah, orang sakit itu berdosa, jadi dia enggak sembuh. Wah, orang sakit itu kurang iman, jadi dia enggak sembuh. Boleh dikatakan kita menyalahkan orang sakit itu. Kalau kita tidak menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang sakit itu.
Enak aja. Kita jarang menyalahkan diri sendiri apabila orang yang sakit itu tidak sembuh. Jarang. Mungkin tidak pernah kita berkata, aduh maaf, saya yang kurang iman. Nggak pernah. Tetapi di sini, alasan apa yang Yesus berikan mengapa anak itu tidak sembuh? Di sini. Apa alasannya? Nah, murid-murid Yesus bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, itu pertanyaannya. Lihat jawabannya dari Yesus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Bukan orang sakit kurang percaya. Kamu, murid-murid Yesus, yang kurang percaya, yang kurang iman. Yesus menyalahkan murid-muridnya yang imannya kecil. Jadi salahnya pada murid-murid Yesus, imannya kecil. Nah, inilah kegagalan mereka yang pertama yang dicantum. Nanti kita akan lihat dua lagi kegagalan daripada murid-murid Yesus. Nanti, ya, kemudian hari. Nanti kita akan menyelidikinya. Kenapa mereka gagal? 3 kali mereka gagal. Kenapa? Pada 3 kali ini mereka gagal. Nah, kesalahan siapa mukjizat ini tidak terjadi? Kenapa anak ini tidak sembuh? Salah siapa? Apakah karena mereka kurang otoritas? Apakah karena murid-murid Yesus kurang otoritas? Tidak. Pada waktu Yesus memberikan otoritas kepada mereka, otoritasnya pasti cukup. Pasti cukup. Jadi bukan karena mereka kurang otoritas. Apakah karena mereka kurang urapan? Tidak kurang urapan. Mereka kurang iman. Jadi mereka gagal. Karena murid-murid Yesus kurang iman. Bukan anak itu kurang iman, bukan ayahnya kurang iman, tapi murid-murid Yesus kurang iman. Nah, mereka kurang iman macam apa? Macam apa? Mari, Nita, nanti kita akan lihat, ya. Nah, kalau orang sakit tidak sembuh, apakah pernah kita menyalahkan diri kita dengan berkata, wah, saya yang kurang iman? Tidak pernah, saudara, tidak pernah. Biasanya kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang sakit itu karena kurang iman. Nah, sekarang kita berbalik kepada jawaban Tuhan. Karena kamu kurang percaya. Kamu tidak bisa usir setan itu karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja. Nah, menurut bahasa Yunani, terjemahan yang benar adalah iman seperti biji sesawi. Bukan iman sebesar biji sesawi. Itu terjemahan yang salah. Kalau nggak salah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahannya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, itu salah. Salah. Terjemahan yang benar adalah, sekiranya kamu mempunyai iman seperti, bukan sebesar, tapi seperti biji sesawi saja. Menurut bahasa Yunani, terjemahan yang benar adalah iman seperti biji sesawi. Nah, satu biji sesawi itu kecil sekali, benar? Yesus baru saja membentak murid-muridnya karena mereka kurang iman. Imannya kecil. Jadi, tidak mungkin Tuhan mau murid-muridnya punya iman sebesar biji sesawi. Karena baru saja dia membentak mereka karena imannya kecil. Jadi Yesus enggak mau mereka punya iman sebesar biji sesawi. Jadi fokusnya bukan kepada besarnya biji sesawi itu, melainkan kepada ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada biji sesawi. Itu fokusnya. Bukan kepada besarnya. Nah, bagaimana ciri-ciri biji sesawi? Bagaimana? Ya, mari. Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja.
kamu dapat berkata kepada gunung ini, atau kepada penyakit ini, atau kepada setan ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Menurut Yesus, kalau kita punya iman seperti biji sesawi saja, kita boleh keluar perintah kepada gunung, kepada penyakit, kepada setan, pindah, pergi, keluar. Dan gunung itu akan pindah. Setan itu akan tunduk. Penyakit itu akan taat. Takkan ada yang mustahil bagi kita. Jadi, pada murid-murid Yesus kurang apa? Kurang iman yang memindahkan gunung. Mereka kurang iman yang memindahkan gunung. Iaitu iman seperti biji sesawi. Nah, sekarang kita fokus kepada artinya iman yang memindahkan gunung. Apakah itu? Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan dan melakukan hal-hal yang mustahil. Para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi, yaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Terus ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Biasanya begini, kita bilang, wah, setan itu terlalu kuat untuk murid-murid Yesus. Jadi hanya dengan doa dan puasa kepada Tuhan saja, setan itu akan keluar dari anak itu. Itu penafsiran yang biasa. Tapi tafsiran itu sama sekali tidak masuk di akal. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena waktu murid-muridnya gagal menyembuhkan anak itu tadi, anak tadi dengan mengusir setan itu, Yesus kecewa sekali. Yesus kecewa waktu dia dengar mereka gagal usir setan itu. Artinya dia menuntut mereka menjalankan mukjizat itu. Jadi tidak mungkin dia bilang, wah, sebenarnya setan ini terlalu besar untuk kamu usir, enggak bisa. Hanya dengan doa puasa saja. Tidak mungkin kita menafsirkan ayat itu dengan begitu. Tidak mungkin. Yesus menuntut mereka usir setan itu. Jadi, penafsiran yang benar begini. Doa puasa itu menghasilkan iman yang memindahkan gunung yang bertambah besar dan kuat. Sehingga murid-muridnya bisa mengusir segala setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Jadi saudara-saudari, kalau kita sebelum memindahkan gunung, sebelum usir setan, sebelum menyembuhkan orang sakit, boleh doa puasa dulu. Waktu doa puasa, iman kita, yaitu iman yang memindahkan gunung itu di dalam diri kita, bertambah kuat. Habis doa puasa, iman itu sudah kuat. Kita keluar, usir setan, menyembuhkan orang sakit. Dengan keluar perintah, dengan iman yang memindahkan gunung. Dengan iman yang tidak bimbang, tidak ragu. Itu artinya iman yang memindahkan gunung. Ingat, menurut Lukas 9:1, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan. Itu menurut bahasa Yunani, saudara. Sebetulnya mereka diberi kuasa untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi seharusnya mereka berhasil usir setan itu. Seharusnya karena otoritas yang diberikan kepada mereka, memberikan kepada mereka kemampuan untuk menguasai segala setan-setan. Usir segala setan-setan. Jadi seharusnya mereka berhasil menyembuhkan anak sakit ayan itu. Kenapa mereka gagal? Bukan karena kurang otoritas, tapi kurang iman. Kurang iman yang memindahkan gunung.
dengan otoritas yang Yesus sudah berikan kepada mereka, seharusnya murid-muridnya berhasil usir setan yang itu. Seharusnya. Murid-murid gagal mengusir setan yang itu oleh karena mereka tidak punya iman yang memindahkan gunung. Mereka tidak yakin. Mereka bimbang setan itu akan keluar dalam nama Yesus. Mereka bimbang. Mereka meragukan. Artinya mereka meragukan otoritas yang Tuhan sudah memberikan kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan. Umpamanya, saudara piara anjing di rumah. Saudara bos, anjingmu itu bawahan. Apakah saudara meragukan otoritasmu menguasai anjingmu? Apakah saudara bimbang terhadap otoritasmu? Seharusnya tidak. Biar anakmu tidak mau tunduk kepada perintahmu, duduk. Saudara bisa paksa dia duduk. Saudara paksa dia. Saudara keluar tanganmu, tekan dia sampai dia duduk. Itu namanya otoritas. Jadi kalau otoritas menguasai anjingmu, saudara tidak meragukan. Sama sekali tidak meragukan. Demikian juga. Tuhan sudah berikan kepada kita otoritas menguasai segala setan-setan yang merasukan manusia. Jadi otoritas itu seharusnya tidak boleh diragukan. Itu namanya otoritas. Tidak boleh diragukan. Tapi murid-murid Yesus meragukan otoritas itu. Dan setan itu bisa merasakan keraguan itu. Akibatnya dia nggak keluar. Dia nggak keluar. Karena dia tahu murid-murid Yesus tidak punya iman yang memindahkan gunung. Di hati mereka bimbang dan ragu. Akibatnya mereka gagal. Jadi, pada umumnya, murid-murid Yesus hari ini gagal menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena kurang iman yang memindahkan gunung. Itu sebabnya kita sering gagal menyembuhkan orang sakit. Kurang iman yang memindahkan gunung. Waktu kita melayani orang sakit, hati kita bimbang dan ragu. Kita tidak yakin orang itu akan sembuh. Di hati selalu ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang ini tidak sembuh? Aku malu di depan mereka. Ya, itu artinya kurang iman yang memindahkan gunung. Itu artinya bimbang, ragu, tidak yakin, kurang iman yang memindahkan gunung. Itu mengakibatkan kita gagal menyembuhkan orang sakit. Jadi, minggu depan, sesi 4, kita belajar ciri-ciri iman yang memindahkan gunung. Kita mendalami iman yang memindahkan gunung. Kita akan belajar iman perwira yang mengherankan Yesus. Itu juga mau iman yang sama yang mengherankan Tuhan Yesus. Nah, bulan Agustus yang mendatang ini, kami akan datang ke Indonesia untuk mengulangi pelatihan tantangan Elia ini untuk murid-murid Yesus yang sangat serius. Yang ingin diutus menjangkau suku-suku terpencil untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Kalau saudara berminat untuk diutus oleh kami, email saya, elijah003@gmail.com. Kalau saudara serius, berminat, mau diutus oleh kami. Mau diutus ke tempat-tempat terpencil untuk menjangkau mereka, menjangkau satu kampung, email saya. Saudara akan dilatih dan diutus. Jadi situs kami, website kami, theelijahchallenge.org. Kesaksian kami, menari di tepian bumi selama 9 tahun pelayanan di pedalaman Kalimantan Barat. Kalau ingin mendapatkannya, email saya saja. Saya nanti kirim filenya, PDF-nya. Menari di tepian bumi. Nah, sampai ketemu minggu depan. Tapi jangan pergi dulu. Sekarang demonstrasi kesamuan ilahi dengan menjalankan otoritas. Ya, jangan pergi dulu. Puji Tuhan. Nah,
begini. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Sekarang saya mau melayani kesembuhan sebagai demonstrasi. Sekarang boleh unmute kalau mau. Begini ya. Saya melayani secara massal, ya. Lagi masalah. Ya. Ini juga masalah. Tunggu ya. Jangan maaf. Jangan unmute dulu, ya. Begini ya. Ini caranya kesembuhan massal. Saya melayani begini, kalau saudara ada sakit, ingin disembuhkan, begini ya. Misalnya kalau ada suami isteri, suami sakit kepala, jadi istrinya meletakkan tangan atas kepalanya suami, ya. Itu penumpangan tangan untuk mengalirkan tenaga kesembuhan. Jadi kalau ada dua orang, suami isteri, kalian saling melayani dengan penumpangan tangan. Kalau saudara sendirian, kalau nggak ada orang lain, jadi saudara terpaksa menumpangkan tangan atas dirimu sendiri. Di mana saudara sakit, di situ saudara menumpangkan tangan, ya, untuk mengalirkan tenaga kesembuhan. Nah, waktu itu kami semua akan keluar perintah. Saya keluar perintah dalam nama Yesus. Kalian semua ikut saya. Apa saja yang saya katakan, kalian ikut saja. Dan waktu keluar perintah itu dengan tegas, dengan keras. Karena kita mau menyerangi musuh kita. Musuh kita penyakit, setan-setan, mereka musuh. Bagaimana terhadap musuh? Keras, menghardik. Amin. Jadi begitu ya. Nanti pakai peletakan tangan. Kalau saudara sendirian meletakkan tangan atas diri sendiri. Terus sama-sama kita keluar perintah. Kita membentak semua sakit penyakit dan setan-setan. Dan setelah itu pasti ada yang sembuh. Jadi yang sembuh, unmute, beri kesaksian. Yang sembuh. Pasti ada yang sembuh nyata. Jadi setelah pelayanan, kalian tes. Yang sembuh, beri kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kesaksian itu juga mendorong semua. Kesaksian itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan berlaku. Amin. Amin. Nah, begini. Sebelum pelayanan, mari kita berdoa dulu. Nah, sebetulnya kalau saya lagi menginjili orang di luar, saya tidak pakai doa dulu. Langsung saya menyembuhkan mereka. Tapi karena kita ini orang percaya, kita lebih baik mengaku dosa kita dulu. Mengampuni orang lain dulu. Karena itu syarat untuk orang percaya disembuhkan. Harus mengakui dosa, harus mengampuni orang lain. Karena kita orang percaya yang mau disembuhkan. Sekali lagi, kalau di luar dalam penginjilan, kita tidak doa lagi. Langsung keluar perintah, langsung menumpahkan tangan, langsung menyembuhkan orang sakit. Tapi ini lain karena kalian kebanyakannya orang yang sudah percaya. Ya. Jadi kita berdoa dulu ya. Ikut saya dalam doa ini. Ikut saya ya. Bapa kami yang di surga. Bapa kami mohon Engkau melepaskan kuasa kesembuhan, tenaga kesembuhan, otoritas untuk menyembuhkan lewat kita hamba-hambamu yang tidak patut. Terlebih dahulu Bapa kami mengakui dosa kami Bapa. Dosa kami akui. Sucikanlah semua dosa kami oleh kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami mengampuni mereka yang menyakiti kami. Mereka yang pernah bersalah terhadap kami, menyakiti hati kami. Kami mengampuni mereka. Sama seperti Engkau mengampuni kami. Sekarang kami mengampuni mereka yang pernah bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus. Kami melepaskan mereka. Kami mengampuni mereka, Bapa. Sekarang, Bapa, kami mohon Engkau menyembuhkan kami dari semua sakit penyakit, Bapa. Dalam nama Yesus, Bapa. Nyatakanlah kuasa kesembuhan
nyatakan otoritasmu yang sudah engkau percayakan kepada kami. Biar dinyatakan dengan jelas. Dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita buka mata. Saya unmute supaya. Nah, sekarang boleh unmute. Nah, begini. Kalian ikut saya keluar perintah. Nah, yang mau disembuhkan harus ada tangan diletakkan atas mereka. Oleh suami, oleh istri, atau oleh diri sendiri. Sekarang, letakkan tangan atas dirimu di mana ada sakit penyakit. Ya. Nah, sekarang kita keluar perintah. Buka suara. Semua buka suara. Ikut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit hilang. Semua sakit penyakit hilang. Roh sakit penyakit keluar. Semua Sakit penyakit keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus dari Nazaret, sembuhlah. Yesus dari Nazaret, sembuhlah. Sakit penyakit pergi. Sakit penyakit pergi. Enyalah. Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit jantung sembuh. Sakit jantung sembuh. Sakit kanker sembuh. Jantung sembuh. Sakit diabetes sembuh. Sakit diabetes sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Semua depresi pergi. Depresi berhenti. Sakit darah tinggi sembuh. Darah tinggi sembuh. Dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit keluar. Sakit penyakit keluar. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Yesus menyembuhkanmu. Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan suamiku. Kau tidak boleh kembali lagi Suamiku. dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama sembuh. Bebas dari semua sembuh. Bebas. Dalam nama Yesus. Bebas. Sembuh. Tuhan yang berkuasa sembuh. Yesus suamiku sembuh dalam nama Yesus. Pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit dalam sembuh. Nah, begini, ada sebagian yang sudah sembuh. Sekarang dites. Siapa yang sembuh? Yang sembuh nyata. Sekarang beri kesaksian. Beri kesaksian. Yang sembuh nyata. Yang sembuh nyata. Siapa sudah sembuh? Boleh unmute. Yang sembuh nyata, silakan. Beri kesaksian. Boleh unmute sekarang. Saya pastor. Ya, siapa? Coba. Namanya siapa? Tadi yang sembuh siapa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Boleh buka suara. Siapa tadi? Buka suaranya, Bu. Evi. Oh, Ibu Evi. Ibu Ya. Evi. Ya, Ibu Evi, di manakah engkau, Ibu Evi? Saya mau lihat di Papua, di Papua. Jayapura. Saya mau lihat di screen, Ini dia, Pak. Saya sudah spotlight. Ya, coba bersaksi, Ibu Evi. Ya. Di kesaksian, silakan. Tadi lutut saya beberapa hari ini memang naik tangga tidak bisa, jongkok juga tidak bisa, sakit sekali. Mau duduk juga ngilu begitu. Tadi waktu mau ikut pelatihan ini juga tadi masih sakit. Jadi waktu tadi Pak Pendeta sampaikan karena tidak ada orang lain di sini, cuma saya sendiri, saya tumpang tangan di lutut saya sendiri, saya ikuti kata-kata. Setelah selesai, saya langsung berdiri, saya duduk, jongkok, berdiri, sakit di lututnya hilang. Tidak rasa lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi firman Tuhan
benar firman Tuhan berlaku, ya. Kalau kita menjalankan kuasa tenaga kesembuhan sesuai dengan firman Tuhan, orang bisa sembuh. Nah, apalagi orang yang belum percaya, mereka lebih cepat lagi disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan mahu mereka percaya, Tuhan mahu mereka bertobat. Jadi seringkali orang yang belum percaya lebih cepat sembuh daripada orang yang sudah percaya. Ya, siapa lagi bersaksi? Silakan, silakan. Buka suara, maju ke depan. Satu lagi kesaksian. Jangan malu. Pak, mungkin sebelum Bapak pergi nanti, mohon doakan suami dari Ibu Atika yang sakit ginjal, di mana perutnya besar. Mungkin Bapak ambil waktu untuk mendoakan mereka sebelum Bapak pergi. Istri saya, dia sudah bersedia untuk melayani dia, actually. Oke, baik. Jadi, tapi masih ada kesaksian. Oke, baik, Pak. Ya. Satu lagi kesaksian. Unmute, buka suara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan. Ada siapa? Saya, Pastor. Silakan. Michael, Pastor. Michael, di Iya. mana? Boleh bisa di mana engkau, Michael? Saya cuma lihat screen aja. Michael. Ya, Michael. Coba. Ya, silakan. jadi saya beberapa waktu memang ada masalah dengan sekitaran di abdomen atas perut ya. Mungkin antara liver, empedu atau pankreas, saya nggak tahu. Memang saya belum periksa juga, tapi ada rasa yang memang nggak enak. Udah beberapa lama timbul, hilang. Tadi juga didoakan sama istri waktu kita rame-rame. Kami berdua merasakan waktu dihardik, perut saya ada denyutan. Ada beberapa kali denyutan dan mungkin saya agak merasa panas begitu. Dan setelah itu saya banyak keluar sendawa. Karena memang juga banyak kembung-kembung juga gitu, kayak perutnya keras gitu, agak-agak keras. Nah, setelah saat ini puji Tuhan saya merasa lega sekali gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Enteng banget perutnya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan, Puji terima kasih Tuhan. buat hamba-hamba Tuhan yang mendoakan juga. Puji Tuhan. Tadi waktu merasa panas, bagi saya itu manifestasi tenaga kesembuhan. Kalau ada perasaan panas gitu atau denyutan, itu manifestasi tenaga kesembuhan. Puji Tuhan, ya. Terima kasih, Michael. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, ya. Ya, Michael bisa teruskan ya dengan istri juga ya. Jadi jangan cuma satu kali ya, ini harus digempur gitu. Dia tidak mengganggu lagi ya. Jadi pagi kah, siang kah, sudah habis makan, kapan saja ya. Kalau kita kan suka makan obat juga ya, enggak apa-apa. Tapi setiap kali makan obat, kita juga tumpangkan tangan, usir. Gitu. Amen. Siap, Ustaz. Amen. So Lucio, you can take over. Lucio mulai dengan melayani yang sakit ginjal itu. Yang tadi dikatakan oleh Ibu Pris, mulai dengan dia, ya. Oke. Sekarang saya berpamit dan sampai ketemu minggu depan untuk sesi 4, ya. Jadi penting sekali kalian balik lagi minggu depan, masih ada. Kita akan mendalami iman yang memindahkan gunung, yang penting sekali. Walaupun kita semua murid Yesus sudah punya otoritas dan tenaga kesembuhan, tapi kita kurang iman, maka kita sering gagal. Kurang iman yang memindahkan gunung. Jadi minggu depan kita akan mendalami iman itu. Iman yang memindahkan gunung. Jadi sampai ketemu minggu depan. Ya, mari. Ibu Pris, saya berpamitan. Terima kasih Pak Lau. Terima kasih Pak. Ya. Shalom Pak. Shalom. Kembali. Shalom Pak. Shalom. Dalam Tuhan.
Ya, Shalom. sampai- Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak. Tuhan Shalom. berkati. Salam satu. Shalom. Shalom.